warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Endasari. Dan untuk materi kali ini akan kita bahas adalah materi mengenai tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Tugas perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Peserta didik pada masa kanak-kanak diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hafigurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafigurs adalah kematangan fisik, tuntunan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Menurut Harlock tahun 1981 menyebut tugas-tugas perkembangan sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Dasar perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Yang pertama, masa prenatal. Masa di mana sang anak masih dalam kandungan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pengalihan gen dari orang tua ke anak, pembentukan organ tubuh dan jenis kelamin, dan lingkungan yang dipengaruhi kondisi psikis sang ibu. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, berlangsung dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Ini merupakan masa sulit karena anak menjadi susah dikontrol dan mulai sadar dia biasa melakukan apapun tanpa bantuan dan merasa tidak harus tunduk pada siapapun. Cirinya semakin baik dalam penggunaan organ tubuh, cerewet, bermain dengan teman sebaya dan berjenis kelamin sama. Namun pada akhir masa ini anak sudah mulai bisa diatur dan siap untuk masuk sekolah. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, berlangsung sejak anak usia 6 tahun hingga organ seksualnya masak. Umumnya 12-13 tahun untuk wanita dan 14-15 tahun untuk laki-laki. Pelajari tugas perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Anak sebagai individu mengalami perkembangan yang tiada henti-hentinya. Pemahaman baik tentang perkembangan anak akan membantu pendidik untuk memberi perlakuan yang benar kepada anak-anak. Perkembangan anak pada dasarnya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, aspek sosial, kognitif berpikir, maupun aspek spiritual. Di dalam perkembangan anak terdapat berbagai aturan-aturan tertentu yang disebut dengan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Manusia akan berkembang, berubah, dan dipengaruhi oleh pengalaman sepanjang hayatnya, baik di dalam aspek fisik maupun dalam aspek psikis dan sosialnya. Perkembangan ini terjadi dalam proses yang tidak berakhir, ditandai dengan tercapainya kematangan fisik. Yang kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Dalam prinsip ini, tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama, karena anak bersifat individual, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan.
aspek perkembangan anak yang berupa perkembangan fisik, sosial, emosi, kognitif, dan spiritual saling berhubungan erat satu sama lain. Perubahan dalam satu aspek mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek lain. Yang keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju bersifat khusus. Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju yang lebih khusus. Seperti halnya pada awal perkembangan, peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, maka peserta didik akan mendapatkan tanggapan secara umum, baru setelah itu akan mendapatkan tanggapan secara khusus, dan semakin terperinci. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi, tugas, dan perkembangan pada peserta didik fase kanak-kanak ya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti dengan video yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.